Halo teman-teman Hipori, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana caranya berry thinning, atau disebut juga pengurangan buah. Berry thinning atau pengurangan buah sangat direkomendasikan untuk dilakukan, bahkan bisa menjadi perlu dilakukan. Dengan melakukan berry thinning, maka kualitas buah akan meningkat. Buah yang lolos seleksi, ukurannya akan maksimal membesarnya, dan juga akan mengurangi terjadinya crack pada buah. Buah anggur itu kalau terlalu banyak mereka akan berdesakan dan saling menekan satu sama lain, akhirnya bisa pecah. Di musim hujan, berry thinning itu sangat diperlukan, gunanya untuk mengurangi jamur. Sebab kalau misalkan mereka tidak dilakukan berry thinning, maka kemungkinan jamur akan menetap di dompolan anggur akan semakin tinggi. Untuk peralatan yang dibutuhkan hanya gunting saja, tapi usahakan cari gunting yang lancip dan juga memanjang, supaya kalau kita mau masuk ke dalam dompolan berinya itu nggak sulit ya. Bersihkan terlebih dahulu gunting yang akan kita pakai. Saya menggunakan alkohol 70%, kemudian saya oleskan ke gunting yang akan saya pakai. Para petani Jepang banyak yang mempraktekkan berry thinning sampai tersisa 30%, jadi 70% dibuang. Bahkan mereka juga memulai dari penipisan bunganya atau flower thinning. Nah, ini saya tidak melakukan flower thinning. Kita bisa memulai dari pembuangan berry yang tidak terlalu besar, kecil-kecil seperti ini, langsung buang aja. Ya, buah yang kecil ini cuma mengurangi nutrisi ya, jadi kita buang aja. Kalau kita telat melakukan berry thinning, maka kita akan kesulitan untuk melakukannya, karena gunting akan sulit masuk ke dalam. Jadi untuk mengakalinya bisa memilih gunting yang ujungnya lancip dan juga panjang. Teman-teman bisa menggunakan gunting pencukur rambut, tuh kan banyak yang panjang-panjang tapi dia lancip dan juga kecil ya pada bagian bodi pisaunya itu. Kalau ini saya pakai gunting kertas. Untuk professional toolsnya itu sebenarnya ada sih yang jual khusus untuk berry thinning ini. Selanjutnya kita dapat membuang berry yang masuk ke dalam ya, karena kalau anggur arah tumbuhnya ke dalam, maka dia akan mendesak teman-temannya yang lain. Jadi daripada dia bikin masalah, mendingan kita buang aja. Seperti ini, dia arahnya ke dalam, ini kita buang. Di sini juga ada nih, arah ke dalam, kita buang. Ini ada di dalam malah, ini kita buang. Ini arahnya ke dalam, buang. Ini juga arahnya ke dalam, buang. Jadi yang kalau arahnya ke dalam itu mau besar mau kecil semuanya dibuang ya. Seperti yang ini nih, ini arahnya ke dalam nih tuh. Ini karena saya keluarkan aja jadi kelihatan ke arah luar, tapi sebenarnya ke dalam ini kita buang. Untuk buah yang disisakan bisa 70%, 50% atau 30%. Ya, semakin banyak yang dikurangi itu sebenarnya semakin bagus nanti buahnya. Tapi ya jadi nggak maksimal untuk hasilnya ya kan. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan kalau hasilnya maksimal tapi sedikit juga jangan ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah baris pertamanya. Ini baris kedua, isinya 2. Ini baris ketiga ada banyak. Baris keempat, nih cuma ada 4. Baris kelima banyak. Nah, supaya
bisa maksimal lagi, antar baris kita bisa kasih space 1. Jadi contoh ini ya, ini baris pertama kita pertahankan, baris kedua ini kita buang ya. Ini baris ketiga kita pertahankan, baris keempat yang ini baris keempat kita buang. Nah, jadi nanti mereka ada space besar antar baris 1, 3 ya. Ini 4 dibuang, ini kelima banyak. Nah, ini baris ke-6 ini. 5 sama 6 kelihatannya jaraknya agak jauh ya, jadi nggak usah dikasih space. Ini udah cukup. Ya, ini hasil berry thinningnya. Bagaimana menurut teman-teman, berapa persenkah saya melakukan berry thinning? Dan ini adalah buah yang terseleksi ya. Kira-kira berapa persenkah saya melakukan berry thinning ini? Kurang lebih saya melakukan seleksi 40%, sehingga ini menyisakan sekitar 60%-nya. Oke, ini ada contoh lagi, kira-kira dari gambar ini yang manakah yang harus saya buang? Nah, ini saya buang ya. Terus ada lagi? Yang mana kira-kira? Ya, kalau bagus-bagus begini berinya memang jadi bikin sayang ya kita melakukan berry thinning. Ini kita buang ya, kecil. Kalau dilihat besar berry-nya ini hampir mirip ya. Yang kecil-kecil jarang. Tuh ada lagi, kira-kira yang mana yang harus saya buang? Ya, ini. Kelihatannya sudah tidak ada lagi yang kecil-kecil, karena yang lainnya relatif sama besarnya. Selanjutnya kita cari yang apa yo? Masih ingat nggak? Ya, kita cari yang arahnya ke dalam, karena itu berpotensi mendesak teman-teman yang lainnya. Kita cari ada nggak yang arah tumbuhnya itu ke dalam. Kelihatannya sih nggak ada, tapi yang arahnya mendesak temennya ada nih. Yang ini nih arahnya dia ke atas. Maaf, arahnya ke bawah nih. Dia mendesak temennya yang ada di bawahnya. Nah, kita buang. Oke, lihat lagi yang ini. Ini mendesak temennya yang di bawahnya, ini kita buang. Oke, sekarang kita tinggal membuat space antar baris buahnya. Ini barisnya saling berdekatan ya. Kita bisa buang yang ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini arahnya kurang normal nih. Kita buang. Kemudian ini aman. Nih baris atasnya kita bisa buang biar ada space. Ini juga kita bisa buang biar ada space dengan yang atas. Pada bagian atas ini kita bisa buang nih, cuma ada 2 dan jelek juga. Kira-kira berapa persenkah saya melakukan berry thinning pada anggur ini? Teman-teman bisa komen di bawah. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.